Akhirnya setelah nyobain langsung sendiri ya smartphone-nya, saya jadi paham nih kenapa harga 27 juta itu jadi berasa murah loh. Loh, kok bisa? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini adalah smartphone foldable pertama yang dihadirkan Vivo di Indonesia ya, yaitu Vivo X Fold 3 Pro. Smartphone yang dibanderol dengan harga 27 juta untuk RAM dan storage 16/512 GB ini ternyata beneran bisa kasih ekspektasi yang lebih loh di antara smartphone foldable brand lain yang bisa dibilang udah lebih dulu beredar untuk pasar Indonesia. Kita mulai dari bagian desainnya dulu deh. Di antara smartphone foldable lainnya, Vivo X Fold 3 Pro ini tuh punya dimensi bodi yang paling tipis baik saat terlipat maupun terbuka dengan bobotnya yang juga paling ringan. Selama semingguan ini dipakai sih jujur saya tuh nggak ada komplain sedikit pun ya soal bagian desainnya, apalagi soal build quality-nya. Bagian bodi belakangnya terbuat dari serat material yang solid, untuk cover screen-nya juga udah dilindungi oleh kaca armor glass yang diklaim punya tingkat durability 11 kali lipat lebih tinggi daripada kaca biasa. Di bagian hinge-nya juga menggunakan serat karbon yang solid dan ini udah diuji oleh TUV Renlen ya, yang hasilnya hinge-nya ini tuh akan sanggup bertahan hingga 500 ribuan kali dilipat. Oh ya, untuk material frame-nya ini tuh menggunakan aluminium alloy ya, dimana untuk sisi bagian atasnya terdapat grid speaker, infrared blaster, dan lubang mic. Di bagian kanannya ada tombol volume dan tombol power, di sebelah kirinya ada silent slider, dan di bagian bawahnya ada satu buah grid speaker lagi, lalu slot SIM tray yang sayangnya nggak tersedia slot untuk kartu memori tambahan. Kemudian ada lubang mic lagi, dan terakhir terdapat satu buah port charger USB Type-C. Ngomongin soal kualitas audio stereo speakernya sih ya menurut saya udah terbilang yang oke ya. Suaranya lantang dan cukup bulat walaupun memang masih bukan yang terbaik untuk ukuran smartphone flagship yang pernah saya coba. Oke, kalau untuk urusan layar, tentu aja karena ini adalah smartphone lipat guys. Layar di bawah itu jelas ada dua ya. Pertama ada di bagian cover screen-nya sini, dan yang kedua ada di bagian dalam lipatannya, yang untuk luasnya ini tuh beneran lega banget ya. Ada di 8 inci dengan panel yang dipakai adalah foldable LTPO AMOLED yang bisa kasih tingkat kecerahan layar maksimal di angka 4500 nits. Sedangkan untuk layar cover screen-nya ini menggunakan tipe layar AMOLED 6,5 inci yang juga support refresh rate layar tinggi 120 Hz. Dalam mode standby guys ya, kedua sisi layarnya ini tuh bisa turun frame rate-nya hingga di angka 1 Hz. Jadi ya buat kamu yang mau gunain fitur always on display-nya, jangan lagi khawatir sama konsumsi daya baterainya ya, karena udah pasti yang irit daya guys. Oh ya, untuk bagian tepi cover screen-nya ini juga udah yang dibuat sedikit melengkung ya, yang bikin feel waktu genggam HP ini dengan satu tangan dengan kondisi terlipatnya jadi yang lebih nyaman. Tapi bang, untuk kris layar lipatnya gimana tuh? Ganggu nggak? Selama saya coba seminggu ini sih ya, jujur saya sama sekali nggak keganggu sama bagian krisnya yang memang masih sedikit terlihat guys. Tapi asli ya, waktu dipakai buat nonton atau ya aktivitas produktif lainnya, kita tuh bener-bener nggak bakal aware loh kalau ternyata di bagian tengah sininya tadi tuh ada bekas lipatan yang kita sebut sebagai kris tadi. Apalagi kalau udah dimanjain sama kualitas warna dari layarnya. Mau itu dipakai untuk streaming video, edit foto, atau bahkan main game, bener-bener kualitas layar keduanya dari Vivo X Fold 3 Pro ini tuh udah yang cakep banget. Nah, mumpung masih ngomongin soal layar nih guys, faktanya Vivo X Fold 3 Pro ini tuh jadi satu-satunya smartphone foldable yang gunain fitur keamanan sensor sidik jari di dalam layarnya guys. Bahkan gak cuma di cover screen-nya aja, tapi di bagian layar dalamnya juga. Yang Vivo sendiri sih nyebut teknologi ini sebagai 3D ultrasonic dual screen fingerprint scanning. Untuk posisi terbuka layarnya pun ini masih cukup fleksibel ya. Jadi kalau posisi terbukanya segini atau kayak gini masih sangat memungkinkan. Dan asiknya guys, untuk switch antar aplikasi di layar HP ini tuh udah beneran seamless banget ya. Misalnya nih, kalian lagi nonton atau main game di layar lebarnya, dan kalau mau switch ke layar covernya ini tuh tinggal dilipat aja kayak gini, dan udah sesimpel itu. Jadi baik game atau video yang mau kalian tonton atau mainin nantinya bakal tetap lanjut dan enggak bakal ke pause apalagi ke stop. Tersedia juga flex mode di layar lebarnya ini ya. Jadi waktu diposisiin ala-ala laptop begini, bagian bawahnya bisa berfungsi sebagai touchpad buat kontrol bagian layar atasnya ini.
Itu sebabnya ya, software bisa dibilang menjadi komponen paling penting untuk sebuah smartphone layar lipat supaya experience yang didapat ketika kita menggunakan kedua bagian layarnya bukan hanya sekedar mewah secara tampilan aja, tetapi secara fungsi juga bisa sangat berguna. Dan kabar baiknya guys, kapabilitas dari software yang dipakai Vivo X Fold 3 Pro ini yaitu FunTouch OS 14 dengan basis Android 14-nya udah mampu mengakomodir cukup banyak fitur untuk bisa mengoptimize penggunaan dari kedua bagian layarnya. Terutama untuk bagian layar dalamnya ini guys. Untuk masuk ke dalam tampilan mode layar belah, tinggal gunain aja gestur kayak gini. Atau mau buka dua aplikasi lagi dalam mode floating windows, tinggal geser aja smart panel dari pojok layar kayak gini, kemudian pilih aplikasi yang dimau. Tersedia juga Smart Fold AI yang bisa kalian manfaatin di sini ya, seperti AI Note Assist yang bisa bantu kamu nih buat ngerangkum sebuah artikel, kemudian AI Transcript Assist yang bisa bantu kamu untuk mentranskrip sebuah rekaman audio menjadi sebuah teks, dan ini pun bisa secara AI juga dirangkum ya dengan AI Note Assist-nya tadi. Dan yang terakhir ada juga AI Global Translation untuk membantu kamu buat menerjemahkan sebuah tulisan maupun gambar berbahasa asing ataupun sebaliknya dengan lebih mudah. Dan informasinya guys, buat jaminan update softwarenya sendiri ya, ini tuh udah terbilang yang panjang loh. HP ini dijamin untuk dapetin sampai 3 kali update OS dan 4 tahun untuk security patch update-nya. Sebuah angka yang saya rasa sangat menarik ya, terutama buat kamu yang rencananya beli Vivo X Fold 3 Pro ini nantinya untuk digunakan dalam waktu 3 atau bahkan 4 tahun ke depan. Oke, kalau dari sisi performanya ya, Vivo X Fold 3 Pro ini udah dibekali chipset powerfulnya Qualcomm ya, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang ditandem nih dengan Vivo V3 chip yang ngebantu untuk meningkatkan efisiensi dayanya bahkan sampai di angka 30%. Terbukti ya, waktu saya coba gunain HP ini untuk main game Mobile Legends selama 1 jam, konsumsi dayanya itu hanya sekitar 17% aja. Dan kalau untuk dipakai untuk streaming video di Netflix selama 1 jam juga, hanya mengkonsumsi daya baterainya itu sebanyak 8% aja. Ya, terlepas dari kapasitas daya baterainya yang bisa dibilang paling besar ya guys untuk ukuran smartphone lipat, yaitu ekuivalen 5700 mAh dengan teknologi baterai Blue Volt-nya, memang konsumsi daya baterai dari Vivo X Fold 3 Pro ini tuh cenderung yang irit daya guys. Bahkan saya tuh pernah ya dapat screen on time-nya dalam 1 kali ngecas aja itu ada di dalam di angka 12 jam. Itu pun masih sisa sekitaran 17% lagi. Jadi ya wajar ya kalau sampai di titik ini aja saya tuh udah bisa sangat merekomendasikan untuk kalian beli Vivo X Fold 3 Pro ini aja ketimbang smartphone foldable lain yang udah beredaran di luaran sana. Skor Antutu benchmark-nya aja nih kalau kalian penasaran, bisa nyentuh di angka 2 juta. Mau dipakai buat aktivitas apapun nih, mulai dari yang ringan sampai berat, misal edit video atau ngegame, ini mah udah yang nyaman banget. Ya walaupun memang saya rasa bakal banyak orang yang beli HP ini ya nantinya tuh bukan untuk kebutuhan main game ya, tapi ini beneran bisa loh dan kerasa nyaman. Sebagai gambaran aja guys, waktu saya coba buat mainin game Genshin Impact ya di settingan grafis highest 60 fps-nya, bayangin aja nih, selama 30 menit main FPS-nya tuh bener-bener stabil rata di angka 60 fps. Dan semisal pas main kebetulan baterainya ini lowbat ya, tinggal charge aja pakai kepala charger 120 watt bawaannya dan baterainya itu bakal keisi penuh dalam waktu kurang dari 50 menit aja. Tentu ini tuh berkat support flash charge 100 watt-nya ya, yang lagi-lagi nggak bakal bisa kalian temuin di smartphone foldable lain yang udah beredar di luaran sana. Bahkan ya Vivo itu udah kasih fitur wireless charging dan reverse wireless charging juga guys, yang tentu aja bikin HP ini tuh jadi berasa makin mewah lagi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang jujur aja, ini bisa bikin kalian makin tertarik lagi ya untuk beli HP lipatnya Vivo yang satu ini. Apalagi kalau bukan soal kameranya. Untuk setupnya guys, ini tuh udah triple kamera ya. Lensa kamera telenya dipakai 64 megapiksel Zeiss telephoto kamera, kamera ultrawide-nya 50 megapiksel dan satu buah lensa kamera VCS True Color main kamera yang resolusinya sebesar 50 megapiksel juga. Kalau untuk kamera selfie-nya ini ada dua ya guys. Ada satu di bagian cover screen-nya sini dan yang satu laginya ada di bagian dalam layarnya sini, yang untuk resolusinya masing-masing sebesar 32 megapiksel. Secara kualitas guys, menurut opini saya ya agak sulit ya rasanya untuk smartphone foldable brand lain bisa mendekati kualitas dari hasil jepretan ketiga lensa kamera yang dipunyai Vivo X Fold 3 Pro ini. Foto-foto pakai lensa kamera ultrawide-nya cakep, atau pakai lensa kamera utamanya apalagi, dynamic range-nya luas, gambarnya tajam, dan processing warnanya pun cenderung yang masih natural.
Cobain pakai lensa kamera telenya, beneran susah buat dikomplain sih ini. Optical zoomnya emang cuma sebatas 3 kali aja guys. Tapi kalau mau dipakai digital zoom 10 kalinya pun nggak bakal ada masalah. Masih tetap cakep dengan tingkat ketajaman gambar yang masih baik terjaga. Ya walaupun untuk proses sharpness-nya emang agak sedikit over sih dari yang optikalnya, tapi ya masih cakep kok. Vivo juga udah kasih fitur Just Multifocal Portrait di aplikasi kamera bawaannya ya guys, dan beberapa style potret bokeh buat bikin efek bokeh pada gambar jadi lebih estetik lagi. Sementara untuk hasil dari perekaman videonya gimana, kalian bisa nilai sendiri aja ya lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Ya, lagi nyobain kualitas perekaman videonya Vivo X Fold 3 Pro guys. Dan ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Bisa dilihat ya, secara dynamic range dan juga saturasi warnanya. Ini sih udah eye pleasing banget ya. Lihat tuh, untuk tekstur awannya kelihatan clear banget, langitnya biru. Dan untuk highlight dari pohonnya ini juga kelihatan masih oke guys. Gokil sih, ini tuh smartphone foldable ya. Lihat, cakep kan? Dan untuk stabilisasi gambarnya sendiri seperti ini guys. Menurut kalian seperti apa? Apakah stabil atau enggak? Bisa dinilai sendiri aja lah ya. Tapi yang kalau saya lihat di layar sini, stabilannya udah cakep banget. Dan ini bisa kalian pindah-pindah lensa juga guys. Ini untuk digital zoom 2 kali, ini untuk yang 3 kalinya, dan ini 6 kalinya. Dan ini yang ultra wide-nya. Cakep. Dan saya lihat di preview layarnya nggak ada perubahan warna ya, jadi cukup konsisten dan ini nice banget guys. Oke, sekarang saya rubah untuk frame rate-nya di 60 fps guys. Dan ini masih di 4K ya untuk resolusinya. Seperti inilah buat kualitas perekaman videonya. Jelas kalau frame rate-nya di 60 fps, movement frame by frame-nya ini lebih kelihatan smooth ya. Jadi kalau kalian mau bikin video sinematik gitu ya 60 fps udah pasti kepake banget ya. Dan secara tone warna maupun dynamic range ini nggak ada perubahan sama sekali guys. Jadi cukup oke ya. Nah ini juga bisa kalian pindah-pindah juga. Ini 2 kali, 3 kali, dan ini 6 kalinya. Dan ini yang ultra wide. Ini native ya lagi-lagi. Jadi nggak perlu di scroll kayak gitu untuk zoom in, zoom outnya di rekaman videonya. Oh ya, untuk resolusi maksimalnya ini di 8K guys. Tapi ya cuman sebatas di 30 fps saja. Tapi menurut saya untuk yang 4K nya ini udah cukup banget sih kalau kalian mau pakai buat rekam video gitu. Nah, saya sekarang pindah ke lensa kamera depan guys. Dan sayangnya buat resolusi maksimalnya dia masih sebatas 1080p 30 fps aja. Bahkan untuk frame rate 60 fps nya nggak ada. Tapi untuk kualitasnya seperti ini guys. Untuk field of view nya saya suka ya. Jadi dia sudutnya lebar banget, bisa dilihat ya. Tuh luas, kalau kalian mau ambil background yang lebar gitu, ini sih udah bisa diandelin. Dan secara dynamic range ini juga kelihatan oke guys. Ini untuk highlight wajah saya juga masih kelihatan jelas ya. Jadi nggak terlalu blown out putih gitu. Dan kalau kalian pakai di perekaman ini, kalian bisa juga langsung pindah ke lensa kamera belakangnya. Nah, untuk suaranya terputus atau enggak, kalian juga bisa bantu ya buat tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kalau yang ini guys, ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera yang ada di dalam layar lipatannya. Dan seperti inilah buat kualitas perekaman videonya. Mungkin bisa dibilang agak sedikit di bawah kualitas perekaman video dari lensa kamera depan yang ada di bagian luar layarnya ya. Tapi ya ini masih oke kok guys, buat kalian pakai buat ngevlog gitu. Karena secara dynamic range ini juga masih kelihatan luas ya, bisa dilihat ya. Ini untuk langitnya masih kelihatan biru dan juga secara tone warna juga masih kelihatan oke ya untuk saturasinya. Dan buat stabilisasi gambarnya lagi-lagi kalian bisa tulis aja sendiri ya buat kestabilannya di kolom komentar yang ada di bawah. Oh ya, untuk resolusi maksimalnya juga ini masih sama di 1080p 30 fps.
Oke, jadi untuk kesimpulannya, alasan hal pertama yang saya mention dari HP ini soal harga 27 jutanya yang berasa murah adalah karena memang secara kualitas dan kuantitas guys, Vivo X Fold 3 Pro ini tuh bener-bener di atas rata-rata smartphone foldable kompetitornya. Mulai dari packaging boxnya yang berasa mahalnya, kelengkapan aksesorisnya, desainnya yang tipis dan ringan dengan baterai jumbonya, lalu performanya yang ngacir habis buat dipakai banyak aktivitas, apalagi soal kameranya nih yang ada logo ZS-nya, bener-bener bisa diandelin banget. Bahkan HP ini punya sertifikasi atau sertifikat IPX8 ya, yang bikin HP lipat itu jadi bisa lebih tahan dari sekedar cipratan air. Kalau fitur NFC ya udahlah ya, nggak perlu ditanyain lagi guys, karena udah pasti ada. Cuma ya memang masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangin lagi nih guys dari HP lipatnya Vivo yang satu ini. Pertama jelas soal ketidaktersediaannya fungsi eSIM ya, dan yang kedua sayangnya nih layar dari Vivo X Fold 3 Pro ini tuh nggak dirancang buat support dengan stylus guys. Jadi buat kalian yang terbiasa sign digital gitu, mesti perlu sedikit effort lagi ya sewaktu sign digital lewat layar HP ini, karena mesti pakai jari. Ya sebetulnya masih ada satu lagi sih guys, perihal limitasi perekaman video dari lensa kamera depannya yang masih sebatas 1080p 30fps saja. Tapi karena ini sifatnya hanya software guys, jadi ya masih ada harapan kalau Vivo mau bukain limit perekaman video lensa kamera depannya yang minimal dibukain untuk 60fps-nya gitu ya di jatah update software yang berikutnya. Tapi ya kalau kalian gak masalah sama tiga hal barusan dan tetap tertarik mau beli, monggo. Untuk link pembeliannya seperti biasa udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja guys untuk video review kita ya soal Vivo X Fold 3 Pro-nya ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian ya, tentunya barangkali video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya. Thank you guys. Vivo, keren banget sih HP lu.